Jadi, mengapa sesudah Perang Dunia II berakhir, pihak sekutu Amerika, Inggris, dan Belanda tidak berani menyidangkan Kaisar Hirohito sebagai penjahat perang. Sementara mantan Perdana Menterinya Hideki Tojo bersama 6 jenderalnya disidangkan selama 2 tahun dan akhirnya dihukum gantung. Panglima tentara pendudukan Amerika di Jepang, yaitu Jenderal Douglas MacArthur, berdasarkan nasihat para bawahannya, berpikir bahwa kalau Kaisar Hirohito ini disidangkan sebagai penjahat perang, maka ini akan menyulut kemarahan rakyat Jepang, karena selama ribuan tahun bagi mereka sosok kaisar ini seperti perwakilan dewa di bumi, terutama di bumi Jepang. Jadi kalau sampai pihak sekutu berani menyidangkan Kaisar Hirohito sebagai penjahat perang, berarti sama saja akan mempermalukan rakyat Jepang, dan ini bisa menimbulkan terjadinya pemberontakan dan huru-hara seluruh negeri yang sebagai korban perang dan sebagai korban bom atom akan menimbulkan kerusakan yang sangat parah, yang mungkin akan terjadi perang besar-besaran antara rakyat Jepang yang sudah kalah perang dengan para tentara pendudukan di Jepang. Oleh sebab itu, walaupun ada desakan-desakan dari perwakilan Belanda dan Australia untuk menyidangkan Kaisar Jepang ini, tapi Jenderal Douglas MacArthur dan jenderal-jenderal lainnya tidak berani menyidangkan Kaisar Hirohito. Itu sebabnya Kaisar Hirohito sampai akhir hayatnya memerintah Jepang, sampai dia meninggal pada tahun 1989 di umur 87 tahun. Karena konsekuensinya para jenderal-jenderal sekutu ini tidak berani mengambil risiko kalau sampai berani menyidangkan Kaisar Hirohito ini sebagai penjahat perang. Padahal sebagai kaisar, dia termasuk pihak yang paling bertanggung jawab memerintahkan penyerbuan-penyerbuan yang lain selama Perang Dunia Kedua, dan juga Kaisar Hirohito sebagai penentu diambil tidaknya suatu kebijakan perang. Perlu diketahui bahwa setiap 100 tahanan perang yang ditawan oleh Jepang, itu kalau rasionya 27 orang pasti mati. Jauh lebih tinggi daripada Jerman. Jerman ketika mengambil tawanan perang, setiap 100 orang hanya 4 orang yang mati. Jadi perbedaannya besar. Walaupun begitu, kekejaman yang dilakukan tentara Jepang terhadap para tawanan perang, tetap Panglima Sekutu tidak berani menyidangkan Kaisar Hirohito sebagai penjahat perang, karena ini akan menyulut kemarahan rakyat Jepang dan bisa terjadi perang susulan. Walaupun akhirnya Hideki Tojo dan para jenderal-jenderal lainnya yang dihukum gantung sesudah persidangan yang berlaku selama 2 tahun ya. Sesudah persidangan yang berjalan selama 2 tahun. Jadi akhirnya karena kebijakan inilah agak menimbulkan perpecahan di kalangan pihak sekutu yang merupakan pemenang perang. Sekian, terima kasih.